Ya, baik, hari ini kita belajar materi formula dalam matematika bisnis. Pertama, sebagai pengantar, kita harus tahu apa yang disebut dengan formula tersebut. Jadi, kita lihat formula itu ialah alat dalam matematika untuk menghitung berbagai hal, ya. Ya, jadi dia digunakan untuk menghitung berbagai hal seperti biaya, pendapatan, keuntungan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya formula. Formula itu ialah ekspresi matematika yang menggambarkan hubungan antara berbagai variabel. Nah, tetapi kalau secara bahasa sederhana atau sehari-harinya, rumus gitulah kira-kira arti formula itu. Bagaimana notasi formula? Formula itu harus ada variabel. Apa itu variabel? Variabel itu ialah simbol yang mewakili suatu nilai. Yang paling sering variabel itu adalah huruf. Huruf A sampai Z itu sering dilambangkan. Kalau dia semakin dalam lagi, huruf juga A sampai Z, tetapi bukan huruf biasa, huruf Latin biasanya. Alfa, beta, apa semua sampai theta sampai apa ya. Dia sering pakai huruf Latin. Maka sebetulnya variabel itu adalah simbol mewakili dan biasanya dia diwakili oleh sebuah huruf. Nah, contoh variabel di sini adalah harga. Harga sering diwakili dengan P karena dia berasal dari bahasa Inggris price. Nah, di P. Jumlah unit terjual selalu dengan Q. Bahasa Inggrisnya quantity. Nah, biaya produksi selalu dengan C, cost. Ya kan? Nah, sekarang kita lihat operasi matematika. Kenapa kita membutuhkan formulasi? Operasi matematika adalah tindakan digunakan dalam formula untuk menggabungkan dan menghitung. Contohnya biaya dikali jumlah unit yang terjual. Kalau itu kita lakukan tanpa formulasi kan panjang kali dia jadinya. Jumlah unit terjual kali biaya produksi kali harga lagi, nah, kan panjang. Padahal P kali Q kali C itu udah biasa. Nah, itulah salah satu fungsinya. Contoh formula profit atau keuntungan itu ialah harga dikurangi biaya dikali kuantiti jumlah yang terjual. Nah, itulah keuntungan ya. Disederhanakan P kurang C dikali Q. P kurang C itu dikurungnya, berarti itu dulu kita kerjakan. Dapat dulu harga dikurangi dengan biaya. Baru kita kali ke kuantitinya. Formula biaya. Biaya itu ada macam-macam. Ada biaya tetap FC, fixed cost. Ya kan? Ada biaya variabel VB, VC. Nah, jangan kau ingat yang kalau kau lagi VC lah. Nah, VC itu beda artinya. Ya, VC ini variabel cost. Jadi total biaya atau total cost adalah penjumlahan biaya tetap ditambahkan dengan perkalian biaya variabel dikali dengan jumlah unit terjual. Pendapatan sering dilambangkan dengan huruf R, revenue. Revenue. Jadi kalau dia total pendapatan, TR, harga produk dikali jumlah unit yang terjual. P dikali Q. Nah,
Ada lagi tadi untung, udah kita tahu. Sekarang ada untung bersih atau net profit. Keuntungan bersih itu pendapatan total dikurangi dengan biaya totalnya. Masuk kita sekarang contoh soal. Sebuah perusahaan menjual sepatu olahraga seharga 50 per pasang. Biaya produksi sepatu 20 per pasang. Biaya tetapnya 5.000. Jika mereka berhasil menjual 500 pasang sepatu, berapa keuntungan yang mereka dapatkan? Nah, pertama kita harus tahu, profit sama dengan harga dikurangi dengan C, cost-nya, baru dikali jumlah quantity. Kita tahu tadi P atau harga itu adalah sebesar 50. C atau biaya produksi atau cost 20. Jumlah unit terjual 500. Berarti 50 kurang 20 dikali 500. Dapatlah dia 30 kali 500 sama dengan 15.000. Nah, kita lihat lagi contoh kedua. Sebuah restoran menjual hamburger seharga $5 per biji. Biaya bahan baku dan tenaga kerja setiap burger adalah $2. Jika mereka menjual 200 burger, berapa margin keuntungan mereka? Margin keuntungan rumusnya adalah pendapatan dikurangi biaya dibagi dengan pendapatan. Pendapatan itu satu burger $5. Biayanya $2. 5 kurang 2, 3. Dibagi dengan pendapatan lagi. 5 kurang 2 ya. Kita lihat dulu. Margin keuntungan adalah 5 kurang 2 bagi 5 yang ini. Kelihatan kan? Kelihatan kan? Oke. Margin keuntungan berarti 3 banding 5 atau 3 per 5. Maka keuntungannya adalah 0,6 atau 60%. Coba lanjut lagi. Kita lihat lagi. Kesimpulannya apa katanya? Alat matematika penting dalam bisnis itu adalah formula. Untuk memudahkan memahami. Oke, demikian dulu. Sekarang kita berikan latihannya.